181. Dengan sekantong belanjaan yang dibeli dadakan, Naira yakin tidak akan ada yang percaya bahwa 2 jam yang dihabiskan nyatanya dipakai diskusi di markas mafia paling berbahaya di negeri ini, dan bukannya pergi ke supermarket seperti niat awal. Mereka pergi ke supermarket kok, jadi mereka tidak sepenuhnya berbohong. Deru motor racing Naira yang memekikkan telinga tidak bisa diredam barang sejenak. Mereka tidak kaget lagi semisal orang di dalam villa sadar mereka datang. Array turun lebih dulu, masuk tanpa mengajak Naira dan membiarkan Naira menggerutu karena harus membawa 1 kantong belanjaan yang cukup banyak. Kok lama? Tembak Miranda langsung ketika mereka membuka pintu, sesuai dugaan Naira. Sebelum Array macam-macam dengan menjawab yang aneh, Naira segera menunjukkan bukti belanjaannya dengan tambahan hela nafas seolah lelah luar biasa. Aku mencari-cari snack kesukaanku dan ternyata tidak ada. Jadinya kami berkeliling kedua supermarket yang letaknya sangat jauh, jawab Naira mengusap peluh. Miranda menyipit. Oh ya, tentu saja, jawab Naira mengangguk yakin. Memangnya apa lagi yang akan kami lakukan, Mir? Bola mata beriris hazel hangat Miranda menyasar Array, putranya yang mungil, kecil, namun tegas. Satu hal yang penting, Array tidak pernah bisa menyembunyikan sesuatu dari Miranda. Setidaknya itu yang Miranda percayai. Apa benar, Ray? Kalian gak main-main dulu kemana gitu? Kami main, Ray, tegur Naira. Kami main ke time zone. Apa salahnya? Lanjut Array menjelaskan. Naira mengelus dadanya, merasa lega kuat biasa. Sementara Miranda cuma menyipit. Tampak tidak percaya namun tidak punya pilihan selain diam. Dia tidak bakalan setoksik ini memikirkan banyak hal negatif kalau Geraldian tidak mengamini ucapannya tadi. Miranda tatap Geraldian yang kini cuma diam merenung. Tampak acuh tak acuh memandang presenter berita, padahal Miranda tahu lelaki itu super awas mengenai pembicaraan mereka. Sebelum Naira dan Array datang entah dari mana, Miranda sempat mengutarakan apa yang berkecamuk dalam pikirannya. Bukan tentang hal baik memang, malah buruk, yang tidak ia percayai awalnya. Namun karena mendesak, dan terus berputar di kepala Miranda, perempuan itu jadi agak sedikit mempercayainya dan ingin membaginya dengan Geraldian. Mau tak mau, pikiran perempuan itu kembali ke beberapa menit yang lalu. Saat diskusi non-formal antara dirinya dan Geraldian berlangsung. Kamu mikir gak sih, Geral, kalau kedekatan Naira dan Array itu agak janggal? Naira itu pembunuh bayaran, aku gak bermaksud menghakimi pilihan adik kandung kamu itu ya. Array juga pernah terlibat hal-hal semacam itu dan fakta bahwa dia juga peretas yang sering berhubungan dengan hal itu buat aku parno. Apa yang kamu pikirkan, Mir? Kamu masih ingat kan Naira dulu sempat menjadikanmu target pembunuhannya? And then, apa Array juga terlibat atas sayembara kematian kamu? Bisik Miranda dengan wajah tegang. Sebuah cubitan Miranda rasakan di kedua pipinya yang dingin karena surutnya darah saking tegangnya. Bibir Geraldian kemudian menggantikan tangannya yang mencubit melalui kecupan ringan. Pikiran kamu kayaknya lagi panas ya sekarang, mikirnya negatif thinking terus. Aku serius, cicit Miranda. Aku lebih serius, timpal Geraldian tegas. Array itu lain, Geral. Kamu dulu pernah bilang kalau anak kita itu sempurna. Dia bisa habisi orang-orang Wijoyo cuma dengan bantuan 2 temannya yang tidak memegang senjata. Dan lihat sekarang, dia begitu akrab dengan Naira, dan aku pikir bisa saja Array juga terlibat. Di kalimat terakhir, suara perempuan dalam dekapan Geraldian itu pecah oleh nada gugup yang terlalu kentara. Tolong sebutkan ibu mana yang tidak terguncang mengetahui putranya terlibat kasus mengerikan memperebutkan kepala Geraldian yang adalah ayah si anak itu sendiri. Ini adalah hal yang mustahil ada di kepala Miranda, namun nyatanya hal itu ada dan sekarang membuatnya kacau. Array tidak mungkin berencana menghabisi ayahnya sendiri, hibur Geraldian mengusap lelehan air mata di kelopak mata perempuan yang dia sayangi itu. Kita adalah keluarga, Array pasti mampu merasakan esensinya tanpa perlu kita jelaskan. Dia tidak mungkin membuat keputusan tanpa mempertimbangkannya. Dan bagaimana bila dia terlibat? Cecar Miranda tajam, napas Geraldian seketika terhenti mendengar pertanyaan sarkasme Miranda. Maka aku akan diam. Ini kembali lagi ke ucapanku semula, Mir, dia tidak mungkin membuat keputusan tanpa mempertimbangkan. Aku percaya anakku, jadi aku harus percaya pada semua keputusannya. Malah ya Mir, kalau dia benar-benar terlibat, yang aku khawatirkan bukan masa lalunya yang ingin membunuhku, tapi masa depannya di lingkungan kotor seperti itu.
Tidak ada seorang pun anggota kelompok mafia yang bisa hidup tenang dengan bersih. Tidak ada, Mir, dan itu yang aku khawatirkan sekarang. Miranda mengangguk. Apa yang akan kamu ambil untuk mengatasi masalah ini? Aku juga tidak tahu, kata Geraldian. Kita harus membicarakannya dengan mereka, kata Miranda mengguncang lengan Geraldian. Kita harus diskusi soal hal ini, Geral. Aku tidak mau Array kenapa-kenapa, dia masih kecil. Aku juga tidak mau dia kenapa-kenapa, Mir. Tapi kalau memang benar dia masuk komunitas mafia Naira, kita tidak bisa memaksanya untuk berhenti. Pikiran kita harus jernih dalam menghadapinya. Ya, Geraldian benar, Array punya hak untuk membela diri semisal praduga yang dipikirkan Miranda terbukti benar. Namun sebelum merasa praduganya benar, Miranda ingin sekali anaknya menyangga ketika mereka menginterogasinya. Sore hari, jam 4:15 sore interogasi dimulai di ruang tengah. Naira dan Array sedang menyusun Lego saat tahu-tahu Miranda dan Geraldian datang berurutan. Kedua insan yang sibuk menyusun balok-balok itu tidak sadar akan diintegrasi saking sibuknya bermain. Awalnya pertanyaan Geraldian masih normal, menyasar kehidupan Naira di lingkungan pekerjaannya. Tentang mafia Free Fire, dengan rencana ke depannya. Sampai sebuah tanya yang mulai agak membelot, Geraldian keluarkan sebagai awalan. Sikap kalian seperti sudah saling kenal sejak lama. Kamu mengenal Naira sejak lama, Rai? Yang ditanya, Array seketika menghentikan permainannya untuk mendongak. Naira merasakan oksigen di sekitarnya surut. Dia tahu ini akan terjadi. Dia tidak berani mengangkat wajah sekedar meminta Array untuk berjaga-jaga dalam menjawab. Ya, kata Array pelan. Aku sudah mengenal Naira sejak lama. Rai, panggil Naira tante. Seru Miranda dari atas sofa. Ya, maksudku tante Naira. Kamu juga, Nay. Ya, jawab Naira meniru jawaban Array. Namun ketika mengenal Array, aku tidak tahu kalau dia putramu. Entah kebenaran ini mesti mereka anggap bagaimana, namun sakit yang menderu di dada Miranda kembali datang dan membuatnya meringis. Bersambung, 182, Naira, apa kamu juga sudah mengenal Array sebelumnya? Ya, jawab Naira meniru jawaban Array. Mengangguk dengan bola mata gelisah kemana-mana. Pertanyaan tegas Geraldian bukanlah puncak masalah yang membuatnya ketakutan sekarang. Dia tahu pertanyaan itu cuma awalan. Aku sudah mengenal Array sejak lama, tapi aku tidak tahu kalau dia putramu. Aku cuma mengenalnya sebagai Array. Hening, semua mulut seketika kehilangan semangat untuk membuka. Naira mengumpati dirinya sendiri. Ayolah Nay, kamu dibesarkan sebagai perempuan barbar pemegang senjata yang diajarkan memandang semua rintangan sebagai lelucon yang harus ditertawakan. Kenapa sekarang kamu melempem seperti marshmallow? Lalu kenapa kalian berpura-pura tak saling mengenal? Suara lemah yang beradu dengan gemetar itu mengalun rendah, merangsek ke dalam gendang telinga Naira dan membuatnya mengerang. Naira pernah bilang dia tidak suka berbohong pada Geraldian dan Miranda, kan? Ya. Sekarang Naira merasakan batu tak kasat mata seperti setengah berjatuhan dari langit-langit. Mencemooh hatinya yang merasa bersalah harus merangkai kata dusta. Aku minta maaf, cicit suara dari seberang. Naira spontan angkat muka dan terperangah. Tidak menyangka Array bakalan langsung mengangkat bendera kekalahan begitu saja. Ya Tuhan, dia ingin sekali meneriaki bosnya itu agar berbohong saja. Namun bocah itu nyatanya masih anak mami, malah mendekat ke arah Miranda dan menjelaskan semuanya. Tidak semuanya sih, tapi tetap saja Naira merasa dicurangi karena tidak ada diskusi terlebih dahulu. Aku pura-pura tidak kenal karena takut mama khawatir pergaulanku di lingkungan tak benar. Bukan tak benar dalam konotasi tanda kutip, namun bagi anak seusiaku bergabung bersama para pembunuh jelas berkonotasi tak baik, tutur Array mencoba mencari celah agar bersitatap dengan ibunya. Tapi ibu mana yang tidak kecewa dibohongi putranya? Ini jelas pengkhianatan. Sakit yang menderu di dada Miranda kembali hadir membuatnya meringis. Miranda tidak suka membayangkan putranya yang harusnya bermain mobil-mobilan malah sudah mengenal banyak senjata api. Egonya sebagai ibu terkoyak tak terima. Sangat sulit menerima Array ternyata punya keahlian mumpuni dalam dunia komputer sampai bisa meretas informasi digital. Miranda sudah mulai menerimanya. Dia juga tidak berpikiran jauh-jauh ketika Array selamat dari rencana pembunuhan kakeknya sendiri. Namun fakta yang terpampang sekarang, di mana bocah itu bergabung dengan kelompok yang menghalalkan darah manusia, Miranda tidak bisa menerimanya.
Dia cuma mencicit di bahu Geraldian dan menunduk menyembunyikan kelemahannya sebagai seorang ibu. Apa Arrai ada kaitannya dengan sayembara pembunuhanku dulu? Tanya Geraldian menatap putra serta adik kandungnya bergantian. Ya, tidak. Dua mulut menjawab berlainan. Arrai membenarkan sementara Naira menolak. Sedetik setelah masing-masing sadar ucapannya berbeda yang menimbulkan kernyit bingung Geraldian, Arrai segera menyahut lantang. Ya, aku terlibat. Tapi ini tidak berarti Arrai ingin mencelakaimu. Kami cuma terlibat salah paham dan menjadikanmu jembatan pemberi solusi, tambah Naira cepat. Gestur tubuhnya tidak sabaran. Bahunya bergerak-gerak seolah gemas dengan pengakuan Arrai. Aku tahu, timpal Geraldian tenang. Aku tahu Arrai tidak mungkin tega mencelakaiku. Nah, seru Naira menghembuskan nafasnya lega. Terima kasih sudah mempercayaiku, lirih Arrai. Jadi, hal yang ingin aku tanyakan sebenarnya bukan itu, tapi mengenai posisi Arrai di kelompok mafiamu. Geraldian kembali menambah pertanyaan yang jadi daftar pemikiran Naira dan Arrai. Seperti terhubung, keponakan dan tante itu saling melirik. Arrai mengangkat bahu, menyerahkan penjelasan ini kepada Naira. Naira tidak punya pilihan, dia harus menjelaskan. Lagi pula kalau masalah ini diserahkan pada Arrai, tidak memungkinkan bocah itu akan membongkar segalanya. Dia cuma pengikut kecil, kata Naira tegas. Bisa pingsan Geraldian dan Miranda kalau tahu putra kecilnya sudah menduduki posisi tertinggi di Free Fire. Untuk sementara, biarkan kedua orang tua yang cemas ini tahu anaknya cuma anak bawang. Aku sedikit tahu urusan kelompok seperti itu. Kalian biasanya selalu ada pekerjaan, kan? Apa Arrai juga dibebani tugas seperti itu? Aku cuma meretas, aku Arrai. Tugasku cuma di belakang layar, tidak melakukan eksekusi seperti Naira. Miranda meremas lengan Geraldian. Geraldian berbalik demi membalas remasan itu dengan kecupan. Ya, pertanyaan yang berkecamuk di kepala ibu yang cemas ini kini terjawab. Tidak ada yang perlu mereka khawatirkan, meskipun nyatanya rasa khawatir itu tetap bercokol. Di situasi sulit seperti ini, aku bersyukur kita bertemu. Naira, profesimu sedikit membantuku di situasi mencekam begini. Kemarin aku memanggil Herlan dengan nama aslinya, dia bisa saja memandang itu sebagai genderang perang. Jika sesuatu terjadi dan dia menyerangku, tolong amankan Miranda dan Arrai untukku, pinta Geraldian. Kamu ngomong apa sih, Geral? Dengar ya, sesulit apapun situasi kamu saat ini ataupun nanti, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, ucap Miranda defensif. Marah atas permintaan Geraldian pada Naira untuk mengamankannya. Miranda tidak mungkin pergi meninggalkan Geraldian. Ini demi kebaikan kita, Mir. Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri tapi tidak dengan kamu. Ingat saat kamu disiksa ayahku. Dia itu cuma lelaki tua bangkai yang tidak bisa apapun, tapi dia berani menjadikanmu tawanan untuk menyakitiku. Ayahku saja seperti itu, apa jadinya kalau Budi bertindak? Dia punya kelompok mafia besar, Mir. Aku tidak mau sesuatu terjadi padamu. Kita keluarga, oke. Sebuah keluarga selalu menghadapi semuanya bersama-sama, tekan Miranda mendesis. Aku akan menjaga mereka semampuku, kata Naira sungguh-sungguh. Tidak, sangga Miranda menatap Naira tajam. Aku tidak akan pernah kemana-mana. Ini demi kebaikan kita, Mir, tekan Geraldian menggenggam jemari Miranda dan membawanya ke mulut. Dia kecup punggung tangan halus itu dengan tulus, mengalirkan rasa cintanya yang menggebu. Kalau bukan karena cinta dia tidak mungkin rela menitipkan Miranda pada Naira yang otomatis menjauhkan dirinya dari perempuan itu. Sebuah keluarga itu selalu bersama, Geral. Kamu kenapa sih? Jauh dari kamu bukan hal yang membuatku tenang, Geral. Memangnya kamu pikir menghadapinya sendiri bisa? Kita bisa bersama-sama menghadapinya, kata Arrai turut ambil pembicaraan. Kita bisa meminta bantuan jika memang perlu. Nah lihat kan, di antara kalian berdua yang punya kepala jernih cuma bocah 7 tahun, seru Miranda ketus. Aku cuma mengkhawatirkanmu, Mir, timpal Geraldian gemas. Ini bukan tentang keegoisannya sebagai lelaki yang sok mandiri ingin menghadapi segalanya sendirian. Ini tentang cinta, kasih sayang dan penghormatan yang dia berikan untuk keluarganya. Geraldian ingin Miranda dan Arrai, sekaligus Naira bisa tetap aman di kondisinya yang seperti ini. Dia egois kalau meminta semua keluarganya ada di sisinya sementara dia sendiri merupakan magnet pembawa kesialan. Dan aku lebih mengkhawatirkanmu, balas Miranda melirih. Matanya nanar oleh rintik sendu yang mulai menderu. Aku cuma mengkhawatirkanmu, Geral. Apa itu juga salah?
Biarkan aku ada di sisi kamu, kita bisa berjuang sama-sama. Kamu bilang aku adalah kabel charger kamu. Mana janji kamu? Baiklah, pungkas Geraldian kalah. Kita akan selalu bersama. Bersambung. 183. Aku cuma mengkhawatirkanmu, Mir, timpal Geraldian gemas. Ini bukan tentang keegoisannya sebagai lelaki yang sok mandiri ingin menghadapi segalanya sendirian. Ini tentang cinta, kasih sayang dan penghormatan yang dia berikan untuk keluarganya. Geraldian ingin Miranda dan Arai, sekaligus Naira bisa tetap aman di kondisinya yang seperti ini. Geraldian, hidup mereka sudah abnormal sejak lama, kepala mereka bisa pecah kalau memaksa memahami keadaan yang terjadi. Dunia memang kadang unik, mengenalkan kesabaran pada manusia dengan cara memaksa manusia itu berada di kondisi sulit. Cara terbaik merefresh otak dari semua itu adalah dengan belanja, setidaknya itulah yang Miranda anut sekarang. Udah siap, aku lagi on the way nih, jangan lupa buat minta izin dulu ya sama Geraldian. Minta izinnya sampai malam, soalnya kita udah lama banget nggak belanja. Pasti butuh waktu lama banget, seru Dina di telepon tampak tidak jelas. Pasti gadis itu meneleponnya di kamar mandi, seperti biasanya. On the way dalam kamus kamu pasti masih rebahan. Timpal Miranda sinis. Aku lagi mandi, ungkap Dina. Suara sawer terdengar sebagai latar belakang suara. Nah, benar kan? Astaga, kamu nelpon aku gini saat gosok-gosok badan. Dina, itu jorok banget. Hehe, aku tutup ya kalau begitu, biar kamu cepat selesai dan jemput aku. Oke sip. Miranda membawa ponselnya tepat di depan mata lalu menggulir logo telepon warna merah. Sambungan langsung selesai. Kepala perempuan yang sudah rapi itu otomatis mengarah ke depan, pada cermin lebar yang memotret dirinya. Dia sedang memakai lipstik saat Dina meneleponnya tadi. Memang tanggung, tapi memakai lipstik sambil menelepon jelas bukan pekerjaan yang mudah, makanya Miranda menyimpan lipstiknya dulu. Jadi pergi sama Dinanya. Miranda melirik Geraldian dari cermin. Jadi. Mau diantar? Nggak usah, Dina bakal jemput ke sini, tolak Miranda. Sekali-kali membuat sahabat sibuk kan nggak ada salahnya. Lagi pula ini weekend, dan yang mengajak pergi juga Dina, menjemput serta mengantarnya jelas kewajiban Dina. Oke, kamu mau kemana? Pengangguran kayak aku ngapain lagi, Mir, selain rebahan, jawab Geraldian terkekeh. Melalui cermin lebar di hadapannya, Miranda bisa melihat lelaki itu menjatuhkan dirinya di atas sofa berisi banyak bantal. Kamu mau tidur? Selidik Miranda mengernyit. Ini pagi loh, masa tidur? Kamu nggak malu sama Arai yang sekarang lagi belajar di sekolahnya? Aku pusing, Mir, aduh Geraldian. Suaranya teredam bantal. Kamu masih mikirin rencana semalam. Tadi malam ketika hendak tidur, mereka tiba-tiba melek satu sama lain. Agar kantuk kembali datang, mereka lakukan pillow talk dan membicarakan tentang rencana ke depannya. Dan menghancurkan Elf Corps Group ternyata salah rencana Geraldian. Iya, jawab Geraldian parau. Kamu nggak perlu setegang itu, Geral. Kalau bikin kamu nggak bahagia gini malah jadi bumerang buat kamu, kata Miranda memberi masukan. Aku bisa kok, Miranda menghela napas. Jangan terlalu dipaksakan aja, kamu juga manusia. Iya Mir, makasih. Aku mau tidur dulu sekarang. Perempuan berbalut dress floral selutut itu berjalan mendekati Geraldian, diberinya lelaki itu kecupan di pucuk kepala. Aku berangkat ya, jangan lupa makan siang. Aku udah masak dan simpan di microwave. Mau jam berapa pulangnya? Perlu jemputan? Mungkin nanti malam, aku pulangnya sama Dina tidak usah dijemput. Oke, sahut Geraldian. Gimana udah bicara soal pernikahan? Udah, dan kami sepakat bakal menikah kalau semuanya sudah membaik. Kami di situasi sulit sekarang. Aku turut berduka cerita, Beb. Jadi, sekarang kalian cuma di villa. Yep, angguk Miranda. Pandangan perempuan itu menyapu lalu lintas di depan mata. Ramainya membuat dia kadang bingung, kapan waktunya kota metropolitan ini akan berhenti berdetak atau sejenak berkurang populasinya. Masalah yang datang tak membuat manusia berhenti beraktivitas. Ojek online yang hilir mudik membawa penumpang, supir angkot yang mengelap peluh di dahinya, pedagang kaki lima yang bertaruh dengan menyengatnya terik matahari serta Satpol PP yang bisa datang merebut paksa dagangannya. Apa mereka semua tidak punya masalah? Mereka punya masalah, Mir, dan mereka tetap berdiri unus emangat menyongsong hari demi menyambung hidup. Wai,
Kelopak yang melindung bola mata beriris Hazel itu bergulir. Menatap Dina heran. Tatapan kamu itu bikin aku gemes. Kamu kayak lagi berfilosofi dan itu nggak pantas banget sih di muka tengil kayak kamu. Dasar, umpat Miranda mencibik. Kenapa? Pertanyaan itu kembali diutarakan. Kamu mikir nggak sih di soal bumi ini yang dihuni miliaran penduduk? Soal apa? Apa mereka juga punya masalah hidup? Pastilah. Aku kepikiran buat mandang hidup dari perspektif yang bukan dari sudut pandangku aja. Aku mikirin gimana jadinya tukang becak yang harus mengayuh roda sepeda puluhan kilometer setiap hari. Gimana rasanya jadi sopir angkot yang semua penumpangnya hilang karena ada ojek online yang lebih mudah diakses dan murah. Kamu lagi putus asa ya? Kiki Dina menyenggol bahu Miranda. Dunia ini punya miliaran makhluk hidup Mir, dan Tuhan sudah beri mereka masalah masing-masing. Tapi harus ditekanin, Tuhan selalu memberi makhluknya masalah yang sesuai kemampuan makhluk tersebut. Jadi, jangan pernah mikir masalah kamu adalah masalah yang berat di dunia ini ya. Aku malu banget udah ngerasa masalahku yang jadi masalah terberat di hidup. Padahal banyak jutaan manusia di muka bumi yang lebih berat masalahnya dariku. Ya, begitulah. Kadang manusia perlu berkaca untuk sadar betapa beruntungnya dia. Miranda mengangguk. Dia hela napas lelah ketika sesuatu yang menyentak kembali hadir. Selalu datang tiba-tiba dan membuatnya mengernyit karena rasa sakit yang menyerangnya. Mir, kamu kenapa? Tanya Dina khawatir, melihat sahabatnya menekan dadanya dengan ekspresi kesakitan. Dada aku sakit banget, Di, lirih Miranda semakin menekan dadanya. Kamu serius? Apa perlu kita ke rumah sakit sekarang? Tidak usah, nanti juga hilang sakitnya. Miranda menolak. Dina menatap sahabatnya dengan sorot khawatir. Serius, serius. Akhir-akhir ini sakit ini memang sering datang. Sakit banget Di, tapi nanti biasanya hilang. Kamu nggak lagi sakit apapun, kan? Tebak Dina harap-harap cemas. Miranda menggeleng. Aku nggak tahu, Di. Tapi perasaanku bilang iya, tapi aku takut buat check up. Aku takut diagnosaku benar. Beberapa kali saat sakit itu datang tanpa permisi, Miranda sempat menduga kalau dia mungkin punya penyakit serius di organ dalamnya. Liver. Tepat di hatinya dia merasa sengatan yang sangat menyakitkan. Hei, itu malah memperburuk keadaan kalau memang benar kamu punya penyakit. Kita ke dokter aja yuk buat periksa. Dina benar, mengabaikan gejala yang bisa saja merupakan penyakit mematikan jelas akan memperburuk keadaan. Sekarang kita belanja aja dulu, nanti ke rumah sakitnya, usul Miranda dengan terang-terangan menolak pendapat Dina. Serius, selidik Dina menatap manik Miranda untuk mencari kebenaran. Iya, jawab Miranda tegas. Bersambung, 184, cinta membuatmu anomali, lebih mengkhawatirkan kesehatan orang lain dibanding dirimu sendiri, dan lebih mencintai orang lain dibanding dirimu. Namun dengan cintalah semuanya jadi berjalan normal. Miranda, perkiraan Dina benar, mereka menghabiskan pagi, siang, sore sampai malam berputar-putar di mall. Ada untungnya juga Miranda sudah menyiapkan semua kebutuhan dapur sampai malam. Waktu memang fleksibel, akan terasa melambat saat kita menunggu sesuatu dan cepat sekali berlalu saat kita menghabiskannya dengan orang yang kita sayangi. Miranda bahkan baru sadar ini sudah menjelang malam saat bunyi azan maghrib mengalun rendah dari masjid yang mereka lewati. Udah malam gini ya, rencana mau ke dokter gimana? Miranda menggeleng tanpa berpikir panjang. Nanti aja, lagi pula dadaku nggak sakit lagi kok. Serius? Yep, angguk Miranda. Perempuan itu mendesah dan menyandarkan lehernya di sandaran kursi. Udah lama banget nggak belanja ke sana kemari kayak tadi. Capek banget, astaga, kakiku pegel, tapi seneng kan kita bisa beli banyak baju diskonan. Hehehe, timpal Dina membagi fokus kepada Miranda dan laku lintas di depannya. Kalau capek tidur dulu aja, nanti aku bangunin pas sampai villa, usul Dina murah hati. Yang tentu saja ditolak mentah-mentah. Mas, kamu nyetir begini aku enak-enakan tidur. Sini aku gantiin nyetir aja. Nggak usah, tolak Dina. Ya udah, kata Miranda membuka jendela sedikit. Namun karena udara malam mulai menusuk, dia tutup lagi dan membiarkan suhu mobil tanpa AC menyelimuti tubuhnya. Gemerlap banget ya suasana kota di malam gelap begini. Enak dilihat ya, lebih bikin hati tenang dibanding siang hari yang bikin mata perih, saking ramainya pernah hilir mudik. Miranda mengangguk membenarkan.
Tapi jam segini ternyata masih banyak orang yang ada di jalanan mengumpulkan rupiah. Padahal langit udah berganti gulita, ini pertanda seharusnya manusia pergi ke rumah masing-masing. Bersiap untuk istirahat, jangan pedagang kaki lima kayak mereka, Mir, kita aja karyawan malah lebih parah. Kalau lagi mengejar deadline, aku bisa sampai menginap di kantor. Emang kayak enak sih, duduk di kursi empuk, di ruangan ber-AC dan cuma mengetik ini itu di laptop, tapi kan otak aku juga kerja. Kita semua sama-sama pekerja keras, Mir. Sebutan kerja keras lebih manusiawi dibanding para pengejar duniawi. Mendengar kalimat Dina, terlebih pada kata, kerja keras serta-merta ingatan Miranda teringat pada Geraldian. Sebentar Di, aku mau telepon Geraldian dulu. Kenapa? Kangen ya? Dengar kata pekerja keras, aku jadi inget dia. Dia itu kalau ada ambisi sesuatu suka nggak inget waktu. Aku cuma mau mastiin dia udah makan siang. So sweet, komentar Dina tersenyum simpul. Miranda cuma meringis mendengar komentar Dina. Dia ketik nama Geraldian di kontak lantas menekan logo telepon. Berdering, hanya butuh 5 detik sampai suara Geraldian mengalun rendah. Ya, Mir. Halo, Geral. Kamu lagi apa? Tanya Miranda dengan pandangan mengarah pada kalau lintas yang padat merayap. Dina turut mendengarkan percakapan, sesekali gadis yang memakai tank top dibalut cardigan itu menoleh sekadar membagi fokus. Lagi ngetik, jawab Geraldian langsung. Kenapa nelepon? Mau minta jemput? Udah makan? Tanya Miranda tak mengindahkan pertanyaan Geraldian. Makan apa? Miranda memutar bola mata, disaksikan Dina yang terkekeh geli. Makan siang? Udah. Bener, iya. Ya udah aku tutup ya, ini lagi di jalan. Nggak perlu dijemput karena Dina mau nganter. Oke, timpal Geraldian. Miranda segera menekan logo telepon warna merah untuk mengakhiri panggilan. Napas perempuan itu terhela berat. Kok gitu responsnya? Dia udah makan, kan? Aku nggak percaya, Di, kata Miranda mendesah. Dia selalu menganggap makan itu hal yang sepele, tidak 1-2 kali dia berbohong hal itu. Dia udah dewasa kali, Mir, seru Dina terkekeh. Dia workaholic. Mobil Range Rover Silver Dina berhenti di perempatan jalan menuju Villa Geraldian. Miranda yang memaksanya turun di sini, katanya mau mencari suasana yang menenangkan dengan berjalan di suasana hening di tengah taman yang ditata rapi. Ya sudah, Dina menyetujui. Setelah mereka cipika-cipiki, dan saling berbagi pesan agar hati-hati, Miranda membuka pintu mobil dan turun. Dia tidak langsung pergi setelah itu karena berdiri dulu sekitar 5 menit sampai mobil Dina hilang di ujung jalan. Geral, panggil Miranda saat membuka pintu. Yang membuka pintu ternyata Arai. Papa di kamarnya. Apa kamu sudah makan, Rai? Tanya Miranda sembari mengacak-ngacak rambut putranya. Seperti biasa, Arai tidak suka berlama-lama dimanja. Dia mengelak sambil menjawab, sudah, sama papa. Bahu kecil itu mengedik. Tidak. Aku makan sendirian. Papa udah makan. Aku tidak tahu, dari tadi aku main PS. Miranda mengangguk. Oke, iya. Arai kembali ke ruang tengah, melanjutkan main game sementara Miranda berbelok ke dapur. Dia tengok microwave beserta kulkas secara bergantian. Semua makanan yang dia buat hanya berkurang sedikit. Kalau Arai sudah makan berarti makanan yang berkurang itu karena Arai yang memakannya. Dan bukan oleh Geraldian. Napas perempuan itu jadi kian memberat saat mengambil kesimpulan. Again, Geraldian menganggap mengisi perut sebagai hal yang sepele. Geral, kamu nggak makan, kan? Adalah kalimat todongan Miranda saat berhasil membuka pintu kamar. Meja kerja Geraldian dipenuhi tumpukan kertas yang berserakan. Lelaki yang duduk di kursi putar itu memutar kurusnya agar berhadapan dengan pintu, senyumnya terbit. Tampak kontras dengan betapa pucat warna kulit wajahnya. Hai Mir, kapan datang? Tanya Geraldian tanpa mengindahkan pertanyaan bernada khawatir dari kekasihnya. Baru aja, aku habis dari dapur. Makanan gak berkurang sedikit pun, prolog Miranda. Inginnya sih dia menyeret lelaki ini untuk turun dan memaksanya memakan nasi. Tatapan Miranda mengabsen 2 buah cangkir bekas kopi, asbak berisi rokok yang masih mengepul dan air putih yang tinggal separuh. Kamu kok merokok di kamar? Maaf, kamu bisa tidur di kamar tamu kalau baunya ganggu kamu, ucap Geraldian mengacak-ngacak rambutnya. Geral, rang Miranda meringis. Raut frustasi, kamu belum makan, kan? Udah, jangan bohong, udah. Mir, ulang Geraldian.
Bodoh kalau Miranda percaya begitu saja. Semua bukti sudah terpampang nyata. Entah itu makanan yang sama sekali tidak berkurang, atau mungkin raut janggal Geraldian yang memang tidak pernah bisa menyembunyikan apapun dari Miranda. Tangan perempuan itu menarik kursi putar Geraldian dan membawanya ke hadapannya. Kepala Geraldian otomatis mendekat saat Miranda mengelus kepalanya. Pelan-pelan jari jempol mungil Miranda memijit perlahan titik-titik saraf di kepala Geraldian. Kerja terus-menerus tak kenal waktu nggak bikin kamu cepat menggapai apa yang kamu inginkan, Geral. Perut kamu perlu nutrisi, otak kamu perlu oksigen, dan tangan kamu juga perlu tenaga sebagai bahan bekerja. Aku nggak lapar kok, Mir. Nah sekarang kan ngaku, ke bawah yuk, aku pengen makan. Mau ditemenin? Aku belum selesai, ucap Geraldian yang mengindikasikan penolakan. Temenin aku aja, ucap Miranda merengek. Geraldian melepas kontak fisik mereka dan berbalik, kembali ke monitor laptop yang menampilkan banyak grafik. Nanti aku nyusul, Mir. Menghancurkan Elf Corps Group kini berada di urutan pertama, hal yang membuat Geraldian berambisi. Miranda mendesah lelah. Dia tidak sespesial itu ternyata sampai bisa membuat Geraldian tidak menatap apapun selain dirinya. Dengan bahu lemah, Miranda menyimpan tas belanja dan kembali turun ke lantai bawah. Dia sengaja menolak tawaran Dina untuk makan dulu karena ingin menjadikannya alasan makan bersama Geraldian, namun alasannya ini malah jadi bumerang sendiri baginya. Ya sudahlah, lagi pula Dina benar, Geraldian sudah dewasa. Dan lagi-lagi rasa sakit yang menyengat di dadanya kembali menyerang. Miranda bersandar pada meja konter untuk meredam rasa sakit sekaligus mencegahnya limbung. Aku kenapa sih? Tanya Miranda di benaknya. Bersambung. 185. Sebelum datang ke rumah sakit umum, Miranda sempat searching soal penyakit hati. Rata-rata semua website tidak menunjukkan gejala sakit di dada seperti yang Miranda alami beberapa hari. Malah sumber terpercaya mengatakan kalau sakit dada biasanya mengarah pada jantung dibanding hati. Tapi Miranda juga tahu kalau letak jantung dan hati di mana, ini membuatnya bingung. Karena masih bingung, Miranda memilih melakukan pengecekan pada dokter umum dan bukannya dokter spesialis. Apa akhir-akhir ini badan itu terasa lelah? Kadang-kadang dok, jawab Miranda. Selain sakit dada, apa perut ibu juga ada keluhan nyeri? Membesar mungkin, Miranda menggeleng tegas. Cuma sakit yang beberapa kali datang dia rasakan di dadanya. Bagaimana nafsu makannya? Masih normal, dok. Dokter bernama Hardian itu mengangguk-angguk, mencatat setiap jawaban Miranda di lembaran kertas miliknya. Ada beberapa tes untuk melihat diagnosis ini, Bu. Yang pertama tes darah. Tes ini meliputi pemeriksaan jumlah darah, kenaikan enzim hati, peningkatan GGT, gamma glutamil transferase, dan ALP, alkalin fosfatase, peningkatan bilirubin, dan rendahnya tingkat albumin. Miranda mengangguk, mendengarkan. Jemarinya saling meremas dengan jemari Dina yang juga duduk diam mendengarkan. Dokter Hardian yang berwajah Chinese itu kembali melanjutkan. Yang kedua itu tes pencitraan. Tes ini merupakan tes diagnostis lain yang digunakan untuk mengonfirmasi penyakit hati. Metode ini digunakan terutama untuk memeriksa ukuran tumor atau jaringan parut di hati. Tes pencitraan yang dilakukan, contohnya USG, CT scan, dan MRI. Kita bisa melakukan salah satu metode untuk melihat kondisi hati atau liver ibu, ditakutkan ada peradangan. Manik Miranda mulai gentar. Ada juga analisis jaringan. Tindakan ini juga dikenal sebagai biopsi hati, akan memeriksa sampel jaringan hati dengan sedikit pembedahan. Lalu tes genetik yang bertujuan untuk mendiagnosis seseorang yang mengidap penyakit liver yang diturunkan. Pusing ya dengernya, canda dokter Hardian tersebut penuh. Miranda mengangguk, tidak menutupi perasaannya sendiri. Ini masih diagnosis. Dokter juga belum bisa menyimpulkan apakah Miranda mengidap penyakit hati atau jantung. Tapi jujur, semenjak masuk ke ruangan serba putih berbau obat-obatan ini, perasaan Miranda sudah tidak enak. Perutnya bergejolak karena mual. Santai aja, Bu. Semua tes yang tadi saya sebutkan nggak akan dilakukan semua kok. Iya, dok, kata Miranda mengangguk mengerti. Dia juga memandang semua tes tadi sebagai metode membuat perasaannya membaik. Kalau semisal penyakit ini memang ada, maka langkah Miranda dan Dina ke rumah sakit ini sangat baik. Karena mereka akan tahu penyakit yang diidap Miranda lebih awal. Dan semisal tidak ada, ini malah lebih baik. Miranda tidak perlu memikirkan banyak kondisi dan membuat kesehatannya terganggu. Kapan dok kira-kira saya bisa melakukan tesnya?
Hari ini juga bisa, kalau ibu memungkinkan. Lebih cepat lebih baik, bukan? Ya, dok, saya mau sekarang saja. Oke, lalu, dimulailah tes itu berurutan. Tidak semua, hanya beberapa. Dimulai dari pengambilan sampel darah dan scan. Miranda tidak punya riwayat penyakit turunan jadi tidak dilakukan tes genetik. Butuh waktu yang berjam-jam, sampai Miranda selesai dites. Karena semua tes membutuhkan waktu yang cukup lama, ibu bisa datang lagi besok atau 2 hari setelah pengambilan tes. Siap, dok. Bagaimana rasanya setelah menjalani banyak tes? Takut, ya. Miranda merasakan jantungnya berdegup cepat karena rasa takut yang membesar serupa raksasa. Dia takut hatinya memang bermasalah. Miranda takut usianya tidak lama lagi dan dia juga takut harus berpisah dengan orang-orang yang dia sayangi karena penyakit ini. Hei, Mir, santai aja. Wajah kamu tegang banget asli. Kata dokter Hardian juga sakit dada itu nggak berarti sakit liver. Tenang aja, diagnosis dokter aja kadang meleset apalagi diagnosis kamu sebagai unak awam di kesehatan. Hibur Dina sembari merangkul pundak ringkih sahabatnya menuju tempat parkir. Dokternya lumayan juga ya, ganteng punya kumis tipis gitu. Kalian kali kalau mau ambil hasil tes ajak-ajak aku ya. Plak, Miranda memukul lengan Dina yang membelit pinggangnya. Aduh, sakit tahu, Mir, aku lagi panik gini malah dibecandain, gerutu Miranda. Ya kamunya tegang gini, ya harus dilurusin, hehe. Aku takut, gimana kalau benar aku punya penyakit hati? Tenang aja kali, penyakit hati nggak bakal bikin kamu mati. Timpal Dina enteng. Kata siapa? Orang penyakit hati risiko kematiannya gede. Kata aku tadi, Kiki Dina. Ih, hehe, gimana dong? Aku serius loh, penyakit hati itu nggak bikin meninggal. Kamu tahu dari mana sih kalau penyakit hati risiko kematiannya tinggi? Dilansir NetDokter, penelitian yang menganalisis data kematian di Inggris dan Wales menunjukkan bahwa pada 2017, penyakit hati membuat 998 pria dan wanita yang berusia antara 35 dan 49 tahun meninggal, kata Miranda menirukan logat pembawa acara berita. Aku baca berita kemarin malam dan saking banyaknya baca jadi hafal. Dina mengatupkan bibirnya rapat. Kalah kalau tanding debat dengan Miranda yang jago ngeles. Miranda menambahkan, penelitian itu juga menyatakan bahwa penyakit hati diperkirakan akan menggeser penyakit jantung sebagai penyebab terbesar kematian dini dalam beberapa tahun mendatang. Ini serius tahu nggak ada website yang bilang kalau penyakit hati bukan penyakit serius. Ini 1000 kali sangat serius. Aku masih inget banget baca berita kemarin malam, katanya 63% kanker hati sudah meningkat. Astaga, Mir, kamu sampai hafal begitu. Demi apa? Itu otak apa komputer sih? Nggak penting gimana caranya aku bisa hafal, yang penting di sini aku takut beneran. Ini belum mutlak, Mir. Kamu boleh sedih deh tapi jangan sekarang. Nanti bakalan lucu banget semisal hati kamu baik-baik aja. Jerit Miranda kesal. Dina tertawa terpingkal-pingkal. Kamu nggak akan tawa seperti ini semisal hasil tes ternyata positif, desis Miranda murung. Astaga, ya nggak bakal lah. Aku juga sekarang berdoa semoga hasil tesnya negatif. Kebar yuk, ajak Miranda tiba-tiba. Enggak, tolak Dina tegas. Bisa mati aku kalau Geraldian sampai tahu kamu kebar sama aku. Aku stres banget, keluh Miranda meringis. Napasnya beradu dengan isak tangis. Aku serius takut ini kayak jarum kecil beracun yang cuma nancep di kulit aku tapi racunnya menyebar di seluruh tubuh. Aku merasa bakalan mati besok dan gak bakal ketemu kalian lagi. Dokter Hardian yang tampan memesonakan udah bilang keputusan final itu cuma nanti kalau hasil tes udah keluar. Dan kalaupun keluar, dan ternyata kamu positif, ini jadi langkah awal kita buat nanganin masalah ini. Tadi kamu bilang penyakit hati menyaingi penyakit jantung dalam membunuh manusia. Kamu udah cari belum berapa persentase pasien penyakit hati yang sembuh? Udah, cicit Miranda. Ada. Nah berarti kamu juga punya kesempatan menyusul mereka. Ini kalau kamu positif. Tapi menurut aku, kayaknya kamu negatif deh. Semoga deh. Bersambung. 186. Tombak berujung runcing datang tiba-tiba dan langsung mengenai dadanya. Ini lebih sakit dari biasanya. Miranda berguling ke kiri, meredam jeritan di balik bantal. Ya Tuhan, rasanya sakit sekali. Matanya berair perih, bukan kendalinya. Air mata bening ini terdesak keluar saking kuatnya rasa sakit datang menyentak. Tubuhnya menggigil hebat, napasnya memburu kepanasan.
Suhu tubuhnya naik namun badannya malah seperti ditimbun dalam lautan salju. Dia kedinginan. Secara alamiah, tubuh setengah sadarnya merapat ke tubuh Geraldian mencari kehangatan. Geraldian yang terlelap sedikit terusik, dia ubah posisi tidurnya dari tengkurap menjadi tempat terlentang, lengannya datang merengkuh Miranda. Berselimut berdua, Miranda menggigit bibirnya meredam jeritan, napasnya mulai teratur kembali ketika rasa sakit yang menyengat perlahan luntur. Secara spontan, kedua jemari Miranda menaut di kedua pinggang Geraldian, mencurahkan beban hidupnya di pelukan tanpa jarak tersebut. Jika hidupnya memang sebentar lagi, Miranda rela akan takdir pahit itu dengan satu syarat, dia ingin mati di pelukan keluarganya. Dia ingin mati dengan rasa puas telah memeluk Geraldian. Biar ketika di alam akhirat nanti, dia tak lupa akan rasanya dicintai dan mencintai. Aku cinta kamu, Geral, lirih Miranda terpejam. Hasil tesnya sudah keluar. Dr. Hardian memberi prolog. Dia mengeluarkan dua amplop besar yang bakalan menentukan hidup Miranda di masa depan. Saya sudah membacanya. Silakan ibu membukanya. Bila ada yang tidak mengerti karena menggunakan bahasa medis, ibu bisa menanyakannya pada saya. Perempuan yang menggerai rambutnya itu, kesulitan mengangkat jemari. Tangannya gemetaran, napasnya sesak, serupa orang sesak napas saking parnonya menghadapi hal buruk yang bisa saja tercatat di kertas tersebut. Biar saya saja, dok, usul Dina mengambil amplop tersebut. Panggil Miranda menghela nafas. Biar aku yang baca, usul Dina tegas. Dina menyobek lem amplop dengan perlahan, dia keluarkan kertas A4 di dalamnya dengan dada berdegup. Miranda yang duduk di sebelahnya sudah pucat pasi. Persis seperti orang yang dihadapkan dengan malaikat maut. Bismillah, ucap Dina mengawali. Lipatan kertas itu kini sudah terbuka semua. Dina menyasar setiap paragraf meskipun dia tidak paham istilah-istilah medis yang membuatnya kebingungan. Lantas matanya sampai di ujung, tepat di kesimpulan. Negatif. Kepala Miranda mendongak. Apa? Jelas telinganya menolak percaya. Kamu negatif, Mir. Semua tes menyatakan hati kamu baik-baik saja. Seru Dina agak menaikkan nadanya beberapa oktav. Dr. Hardian yang duduk di depan mereka tersenyum, mengulurkan tangan. Selamat ya, Ibu Miranda. Diagnosis kita ternyata salah. Miranda linglung menerima uluran tangan itu, kepalanya menggeleng-geleng. Tapi rasa sakitnya makin menjadi-jadi. Dok, saya merasa saya memang punya penyakit serius. Semua tes menyatakan negatif, Ibu, tambah Dr. Hardian mengulas senyum. Miranda linglung melirik Dina yang merengkuhnya dari samping. Nah benarkan, kamu nggak apa-apa, Mir. Semuanya baik-baik saja. Tapi Bu, jika memang keluhannya makin menjadi, sepertinya Ibu perlu tes lagi nanti jika gejalanya tidak selesai. Lanjut Dr. Hardian membuat Miranda membuka bola matanya penasaran dengan hal apa yang akan dikatakan Dr. Hardian selanjutnya. Tapi saya rasa tes yang kita lakukan kemarin itu cukup. Saya rasa cukup kok, dok, ucap Dina mengambil alih pembicaraan. Lagi pula, keakuratan tes kemarin 100%, kan? Sangat akurat, jawab Dr. Hardian. Nah, seru Dina menunjuk Miranda. Percayalah Mir, kamu baik-baik aja. Nggak perlu ada tes kedua kalinya. Tapi, mungkin rasa sakit yang kamu rasakan cuma gejala biasa, yang nggak ada kaitannya sama penyakit serius. Sakit hati dalam konotasi psikis juga bisa lo bikin dada kamu sakit, iya kan dok? Iya, tuh dengerin. Tapi tadi malam rasa sakitnya bahkan menjadi-jadi, tidak berhenti hampir selama 1 jam penuh. Mana bisa dia cuma menganggap hal itu sebagai penyakit karena dirinya terlalu banyak pikiran. Kamu lebih percaya perasaan kamu atau dokter dan tes yang objektif. Bukan gitu, udah, percaya aja. Ya, Dina benar, tidak ada gunanya memandang kejadian semalam sebagai hal yang serius. Dokter sebagai orang ahli dalam kesehatan seharusnya yang Miranda percayai sekarang. Lagi pula, Dr. Hardian juga tidak asal memberi kesimpulan, dia sudah menjalani banyak tes kemarin. Yang katanya keakuratannya bisa menjanjikan. Setelah pergi dari dokter dengan hasil tes Dina tenteng, tiba-tiba Miranda meremas lengan Dina di lorong rumah sakit yang ramai oleh suster yang hilir mudik. Kenapa? Tanya Dina bingung. Lengannya ditarik seperti ini pasti ada hal yang ingin Miranda katakan. Aku tidak mau pulang dulu, perasaanku agak kacau, kata Miranda dengan bola mata bertelaga. Aku pengen ke bar, bisa mati aku, Mir, kalau Geraldian sampai tahu aku membawamu ke bar, balas Dina tak habis pikir. Kalau kamu merasa ada yang gak beres sama pikiran kamu, lebih baik kamu pulang, Mir. Otak butuh istirahat. Memangnya kamu mau ngapain di bar? Mau mati kamu berani minum alkohol? Aku janji cuma akan meminumnya sedikit, janji Miranda memohon. Enggak, tolak Dina menggeleng tegas. Cuma sebentar, pikiranku kalut sekali, timpal Miranda mengerang. Kepalanya seperti diputar-putar sedemikian rupa seumpama komedi putar. Rasanya kalut, sesak, tak jelas dan tubuhnya juga serasa bersuhu tinggi. Dia lemas, namun tak bisa pergi pulang untuk istirahat. Kepalanya meminta pelepasan, dia ingin ke bar. Sekedar melepas penat dengan 1-2 teguk minuman keras. Miranda butuh alkohol, dia butuh pereda nyeri otaknya yang kalut. Tidak, tolak Dina kekeh pada pendapatnya. Geraldian juga sering ke bar tanpa sepengetahuanku. Aku juga ingin meluruskan syarafku yang tegang, please. Cuma sebentar, bujuk Miranda. Tapi Mir, aku akan pergi ke bar dengan kamu atau tanpa sekalipun, pungkas Miranda tegas, berjalan mendahului Dina di lorong rumah sakit. Keputusan final, tanpa melibatkan hak Dina lagi saking kesalnya. Dina menghela napas, dasar keras kepala, gerutunya dalam benak. Baiklah, ayo ke bar, teriak Dina menyusul, mensejajari langkah Miranda di parkiran rumah sakit. Tapi janji jangan sampai mabuk. Aku tidak mau mati dibunuh Geraldian cuma karena masalah sesepele membuatmu mabuk. Jangan berlebihan, Geraldian tidak akan melakukan hal itu, bisik Miranda membuka pintu mobil. Pokoknya jangan sampai mabuk, ancam Dina tegas. Iya, sahut Miranda acuh tak acuh. Aku serius, aku lebih serius. Mesin mobil Range Rover Dina dihidupkan, suara deru mesinnya mengalun rendah saat roda 4 itu keluar dari parkiran dengan bantuan tukang parkir. Dina membuka sedikit kaca jendela untuk menyerahkan uang sebesar 10 ribuan lantas menancap gas di jalanan raya.
Bersambung, 187. Ruangan kotak bercat serba putih, dokter umum yang cukup senior itu kembali membuka lembar hasil tes pasien barunya yang bernama Miranda Prameswara. Dahinya mengernyit bingung, ada hal aneh sebenarnya di tes kali ini. Tidak ada manipulasi data maupun penyembunyian fakta. Semua tes memang menunjukkan hasil negatif. Organ hati pasien Miranda terbilang normal. Namun ada sesuatu yang ganjil, dia bukan dokter spesialis hati jadi tidak bisa mendiagnosis lebih jauh. Tapi ini seperti virus. Tapi sepanjang karirnya sebagai dokter tidak pernah dia temui makhluk neurobiologi parasit seperti ini. Apa bukan ya? Tok, tok. Kepala dokter yang memakai kacamata itu mendongak. Senyum otomatis tercetak mendapati suster yang berjaga di depan ruangannya yang mengetuk pintu. Selamat siang, dok. Maaf mengganggu waktunya. Ada orang yang ingin bertemu Bapak, katanya anak Bapak terjatuh dari tangga. Siapa? Tanya Dokter Hardian terperangah. Sasha jatuh. Tadi kata orangnya sih gitu, beliau menunggu di parkiran. Meminta Bapak ke sana buat ke puskesmas yang menangani putri Bapak. Secepat kilat Dokter Hardian merapikan berkas hasil tes pasiennya ke dalam amplop tempatnya semula. Dokter berusia sepertiga abad itu merapikan jas putihnya dan bangkit keluar dari ruangannya. Setelah pamitan dengan suster yang berjaga di depan, dokter itu menyusuri lorong menuju parkiran. Tangannya merogoh ponsel di saku jas, menghubungi istrinya. Sepanjang lorong suara ponselnya cuma deringan tak berujung. Kemana istrinya ini? Membuatnya khawatir saja. Di sini, Om, seru suara bariton riang dari ujung parkiran. Napas Dokter Hardian semakin memburu. Yang menyusul ternyata Arfian, adik iparnya yang memang tinggal serumah dengannya. Dia dekati adik iparnya yang pucat pasi itu. Sasha kenapa? Dia kecelakaan, ketabrak, jawab adik iparnya terbata-bata. Katanya jatuh dari tangga. Selidik Dokter Hardian mengernyit. Ya, maksudku seperti itu. Jadi mana yang benar? Sebaiknya kita masuk ke mobil aja dulu, seru Arfian cepat. Tampak terburu-buru oleh sesuatu. Tanpa merasa janggal dengan sikap lain adik iparnya, Dokter Hardian masuk ke mobil adiknya dan tidak berpikir panjang saat adik iparnya menyetir dengan tangan gemetaran. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jemari itu tidak berhenti bergerak. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Mani kelam Dokter Hardian tak sengaja menatap kaca spion depan dan wajahnya langsung mengeras. Kepalanya menoleh cepat ke jok belakang dan dengan kilat sesuatu yang dingin menyentuh lehernya dan menggeseknya lembut namun konstan. Hanya butuh satu kesadaran sampai sesuatu yang hangat dan mengalir adalah darah yang menyembur dari urat di lehernya. Tubuh Dokter Hardian mengejang sakaratul maut. Diiringi teriakan adik iparnya yang histeris, dokter senior di rumah sakit Setia Abadi itu menghembuskan napasnya. Mobil oleng dan menabrak tiang listrik di depan. Kepala Arfian terantuk roda kemudi sampai tak sadarkan diri, sementara lelaki berjubah di belakang cuma terantuk sedikit. Hoodie-nya disibak, menampilkan wajah berkulit hitam yang dibercaki darah segar. Mengusap darah dengan tangan telanjang, lelaki itu menyeringai, kamu tahu terlalu banyak, dokter, jangan salahkan siapapun atas kematian ini. Kamu cuma sial karena terlibat dalam pertempuran sengit ini. Definisi, tidak akan mabuk, menurut Miranda ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang terpampang di depan mata. Kepala perempuan itu mendongak menampilkan leher jenjangnya ketika menenggak latte Harvest. Salah satu jenis wine paling banyak diminati karena kandungan gulanya yang cukup banyak sehingga rasanya manis. Namun meskipun punya kandungan alkohol cukup rendah, di bawah 20% tetap saja akan membuat mabuk jika dikonsumsi secara berlebihan. Dan ini gelas kelima yang Miranda teguk. By the way, perempuan itu sudah cekikikan tidak jelas. Dina pergi izin ke toilet dan belum balik sampai sekarang. Sendirian, suara bariton itu mengalun rendah di dekat telinga Miranda. Miranda menengok, wajahnya dipenuhi semburat kemerahan karena malu. Di kedua matanya yang mulai buram lelaki tampan yang amat maco karena dipenuhi tato itu tampak seperti ingin menciumnya. Miranda jadi malu. Aku berdua, Miranda menjawab. Tangannya terangkat berusaha menunjukkan jawabannya lewat jumlah jari. Tapi sayang dia keliru, jari yang terlipat cuma 2. Sehingga yang muncul adalah 3 jari. Dengan siapa? Tanya lelaki itu lagi. Tidak peduli dengan keanehan perempuan beraroma wine di sebelahnya. Kiki Miranda menutup mulutnya berlagak feminisme. Dia tidak datang lagi. Mau berdansa denganku. Lelaki itu turun dari kursi bar yang tinggi. Tangannya mendarat di lengan telanjang Miranda. Miranda kegelian, dia terkikik lagi. Menikmati sentuhan ringan itu. Aku menunggu di dulu, lirih Miranda terengah. Kepalanya seperti dimasukkan ke dalam sangkar biang lala. Diputar 7 kali dan berakhir korslet. Ya, otaknya korslet sekarang. Ayolah, temanmu bisa menyusul di lantai dansa. Bodoh lelaki itu tak gentar. Nanti, seru Miranda menggerutu. Aku masih mau minum. Lelaki itu mengangkat bahunya sebagai respon menyerah. Miranda kini sendirian, duduk di meja bar dengan barista di depan tengah mengocok minuman untuk disajikan kepada para pelanggan yang memesan di kursi khusus. Dering ponsel membuat Miranda linglung mencari-cari. Itu suara ponselnya. Di mana ya dia menyimpannya? Oh ya, aku celananya menonjol. Pasti di sana. Syukurnya iya. Miranda tersenyum, menggulir logo hijau tanpa melihat dulu siapa yang meneleponnya. Kamu di mana sekarang? Oh, ternyata kekasihnya. Geraldian, seru Miranda antusias. Senang bukan main di telepon Geraldian. Mir, kenapa ramai sekali? Kamu di mana? Aku lagi main, jawab Miranda agak berteriak. Dia harus menyaingi suara DJ yang menggelegar. Di sini banyak orang, maaf harus teriak. Teriak seperti orang gila, hihihi. Kamu di mana? Nada suara Geraldian mulai meninggi. Di bar, teriak Miranda. Aku ingin wine. Astaga Miranda, di sana tidak aman. Di bar mana? Aku akan datang ke sana. Bentak Geraldian tak sabaran. Miranda menatap layar ponselnya, laku mendekatkan ke mulutnya. Apa? Geral, aku tak mendengarnya tadi. Di sini berisik. Halo. Halo, Geral, kamu di mana? Mir. Aku tidak mendengarnya, teriak Miranda. Otaknya sudah benar-benar korslet saking banyaknya kadar alkohol meracuni gerak oksigen memasuki otak. Sudah tahu di sana berisik, perempuan itu sama sekali tidak beranjak untuk mencari tempat sepi.
Akibatnya Geraldian di seberang berteriak karena marah, di sini Miranda juga berteriak karena suara dentuman musik mengentak. Aku tutup ya, tidak kedengaran, Geral, tidak boleh sebelum kamu mengatakan nama barnya, bentak Geraldian emosi. Aku tutup, seru Miranda lantas melakukan janjinya. Menutup telepon secara sepihak, baru dimatikan, nomor Geraldian kembali hadir sebagai pengirim pesan. My lovely future husband, kirim alamat bar itu sekarang juga. Seriously, harus pakai caps lock segala, dasar lebay. Komentar Miranda sembari mengetik balasan. Mengetik nama bar ini sesuai permintaan Geraldian. Bersambung, 188. Sengatan kecil di dada memaksa perempuan yang tengah meliuk-liukkan badannya itu untuk diam tak bergerak. Tubuhnya kehilangan gairah melampiaskan rasa senang yang bercokol karena alkohol. Dadanya kembali sakit. Rasa sakit yang tak terkira membuat tubuhnya spontan berjongkok, meredam dadanya yang serupa balon hendak pecah di takupan kedua tangan dan kedua lutut yang menekuk. Hey, Babe, are you okay? Pusing, perutnya mual mendengar seruan dari suara asing di atas kepalanya. Samar-samar, dengan pandangan buram dia melihat seorang lelaki beriris biru samudera dengan warna rambut kemasan menyentuh bahunya yang terbuka. Dibangunkannya tubuh Miranda yang meluruh agar kembali berdiri di bawah lampu kelap-kelip. Ajaib, rasa sakitnya memudar lagi. Kepanasan. Lelaki bule itu kembali mencoba menarik perhatian Miranda. Tangannya dengan sengaja menyelinap ke balik kaos Miranda. Kepalanya mungkin korslet sampai tidak berontak dilecehkan sebegini terang-terangannya. Miranda bahkan tidak sadar yang mengelus lembut kulit sensitif perutnya adalah lelaki asing saat Dina tiba-tiba datang dan berdiri di antara Miranda dan lelaki bule tersebut. Tolong jaga tanganmu dari sahabatku, desis Dina mendorong dada lelaki bule tersebut untuk mundur. Dia juga menyukaiku, bela si lelaki bule. Dia sudah punya suami, dusta Dina. Wajahmu cukup baik-baik, Dude. Setidaknya jika hobi bermain-main tolong jangan ke perempuan yang sudah bersuami. Skakmat, lelaki bule tersebut mengangkat kedua tangan dan berbalik meninggalkan Dina. Selesai mengusir lelaki buaya di sarang buaya ini, Dina segera berbalik dan mendengus saat sahabatnya sedang menari-nari bersama lelaki lain lagi. Dina tahu Miranda pasti tidak sadar dirinya sedang dimanfaatkan sedemikian rupa. Sebelum semuanya makin menjadi-jadi, Dina seret perempuan teler itu dan mendorongnya ke lautan sofa room privat yang dia pesan. Cukup jauh dari dance floor sehingga suara dentuman tidak terlalu membuat gendang telinga rusak. Kepalaku berputar-putar, seperti komedi putar, siapa di pojok itu? Kok dia melotot padaku? Hihihi, ungkap Miranda melantur dengan kepala terkulai ke sandaran sofa. Warna mata di sebelah bola matanya merah pekat, benar-benar dipenuhi kadar alkohol yang tinggi. Ini yang kamu maksud nggak bakal mabuk? Todong Dina sebal. Aku nggak mabuk, jawab Miranda parau. Whatever, seru Dina memutar bola mata, saking kesalnya. Tenggorokanku kering, pengen minum. Teriak Miranda meracau. Aku ingin wine lagi, kamu cuma perlu air putih, timpal Dina beranjak dari kursi sofa. Dia baik hati mengambilkan sahabatnya segelas air putih. Dengan segelas tinggi air tawar, langkahnya perlahan menuju room privat yang dia pesan. Tepat di depan mata, langkahnya memelan. Di jadapannya, di sofa tempat Miranda tadi menggelepar karena hangover sudah dihuni satu punggung tegap berkemeja putih. Napas perempuan berdres lutut itu jadi memberat. Cari perkara kamu, Mir. Aku tinggal di villa. Miranda sedang mengatakan alamatnya saat Dina menyimpan gelas kaca di meja. Maniknya menyorot tajam lelaki berkemeja putih yang sedang menyandarkan lengannya di balik punggung Miranda. Excuse me, perempuan yang sedang Anda rangkul ini adalah teman saya. Dia sedang mabuk dan tidak sadar diganggu buaya darat sepertimu, bisa minggir dari sini. Kata Dina sarkastik. Lelaki berambut cepak itu mendengus, sebelum duduk di sini aku sudah meminta izin dan temanmu ini sudah mengizinkan. Wah, lancang juga buaya darat satu ini, seru Dina menipiskan bibirnya. Dia sudah punya suami, lanjut Dina. Buaya darat level rendah pasti langsung mundur mendengar perempuan incarannya sudah punya komitmen. Dina pernah mendengar, katanya buaya darat sejati pantang mengganggu hubungan orang lain. Cih, sok suci, aku belum menikah, racau Miranda menggerutu. Telunjuknya bersarang di dahinya sendiri. Kepalamu tertukar dengan kepalaku, hihihi. Nah, dia sendiri bilang belum menikah, timpal lelaki itu menyeringai. Dina mendengus kencang, tidak menutupinya lagi, tapi dia sudah punya pacar. Coba tanyakan saja dia, itu tidak penting. Lepaskan tanganmu dari tubuhnya dan pergi dari sini, gertak Dina mulai menunjukkan nada mengancamnya. Selagi bukan dia yang menyuruhku pergi, aku akan tetap di sini, ucap lelaki itu bebal. Ayo usir dia, Mir, bentak Dina mengguncang bahu Miranda. Yang ditanya serta diguncang-guncang malah cekikikan tidak jelas. Benar-benar tak sadarkan diri dan tidak bisa mematuhi perintah. Bersenang-senanglah, tidak perlu merasa khawatir. Aku bukan lelaki brengsek kok. Tidak ada sejarahnya maling mengaku maling, karena nantinya penjara akan penuh, desis Dina. Kamu tahu, perempuan yang sedang kamu flirting ini adalah kekasih Geraldian. Dia punya kekuasaan untuk menghancurkan siapapun yang menggoda calon istrinya. Nama Geraldian sudah terkenal di banyak kalangan. Karena kekayaannya lelaki itu sempat menjadi sampul majalah terkenal dalam negeri. Lelaki berkemeja putih bersetelan parlente ini jelas memiliki tanda-tanda orang kalangan atas, dan bagi orang jenis mereka memiliki banyak relasi adalah kunci keberhasilan. Geraldian, sebut lelaki itu terkekeh. Lelaki malang yang didepak dari perusahaan ayahnya sendiri. Kekuasaanku lebih tinggi dari dia. Dina tanpa sadar menahan napas saking geramnya mendengar nada sombong lelaki itu. Kamu bahkan tidak ada apa-apanya dengan Geraldian. Dia yang tidak ada apa-apanya denganku. Berhenti menyuruhku pergi karena aku akan diam.
Manik lelaki asing itu berlabuh pada wajah memerah Miranda. Wajah serupa itik kecil menggemaskan yang berjalan-jalan santai ke sarang buaya muara. Siapa yang kamu maksud? Tidak ada apa-apanya dibanding dirimu. Sebuah suara berat terdengar dari belakang sofa. Lelaki berkemeja putih itu dengan cepat berbalik ke belakang dan langsung terjengkang karena kerak kemejanya ditarik paksa. Tubuhnya yang lebih kecil dari si pemilik suara berat dengan enteng diangkat ke udara. Jangan berani-beraninya tangan kotormu ini menyentuh perempuan milikmu. Tubuh yang masih dilanda keterkejutan itu dihempaskan sampai terjengkang ke lantai. Dia pikir ini waktunya melawan atau barangkali pergi, namun sebuah bogem mentah tiba-tiba hadir sebagai hal kedua yang membuat lelaki itu linglung. Habisi buaya darat itu, Geraldian. Tadi jelas-jelas dia menghinamu. Dina dengan senang hati menjadi kompor. Lalu dimulailah pertarungan sengit antara Geraldian dan lelaki asing yang sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dina jadi supporter di sebelah Miranda yang kini malah lelap. Terima kasih ya, Di, udah mau jagain Miranda, kata Geraldian di balik jendela mobil Dina. Dina menguap, mengangguk. Aku yang harusnya minta maaf menuruti permintaan Miranda untuk pergi ke bar tanpa memantaunya secara ketat. Dia mungkin tidak akan seteler itu. Geraldian menggeleng, tidak perlu minta maaf. Ya udah deh aku duluan ya, pamit. Dina melambai. Geraldian balas melambai. Saat mobil Range Rover itu hilang di tikungan barulah Geraldian berjalan menuju mobilnya dan masuk ke kursi di depan kemudi. Matanya melirik Miranda yang lelap di kursi penumpang. Napasnya berubah berat. Miranda, kapan sih kamu bisa berhenti bikin aku khawatir? Emosinya sudah diaduk-aduk semenjak latar belakang suara telepon Miranda begitu gaduh dan penuh musik berdentum. Dia merasa Miranda sedang di bar, praduganya benar ketika Miranda membenarkan. Dia masih ingat bagaimana paniknya dirinya membayangkan Miranda pergi sendiri dan diganggu banyak buaya-buaya bar. Dan lebih marah lagi saat Miranda melantur ketika menjawab pertanyaan. Perempuan lugu yang mabuk di bar adalah mangsa empuk bagi para buaya. Geraldian merasakan dadanya bergemuruh hanya dengan membayangkan kekasihnya digoda lelaki lain. Dan disinilah dia, menjadi pecinta Miranda yang bucin parah. Rela menjemputnya jauh-jauh cuma untuk memastikan kondisinya. Bersambung, 189. Kepala yang terkulai lemas itu terangkat dari bantal, mata beriris merahnya mencari-cari sesuatu. Pandangannya bertemu dengan punggung tegap yang sedang mengetik sesuatu dengan layar laptop membuat bayangannya tampak menakutkan. Jam berapa ini? Kenapa tiraninya tidak digeserkan? Geral, panggil Miranda parau. Jawab Geraldian pelan. Ini jam berapa? Jam 8, jawab Geraldian. Miranda membawa tubuhnya bangkit dari kasur. Detik ketika posisinya sudah duduk di atas ranjang, kepalanya langsung berdenyut ngilu. Terpaksa dia kembali merebahkan kepalanya di bantal dan memijat perlahan keningnya. Pusing, keluh Miranda. Tidak ada sahutan. Lampunya kenapa dimatiin? Keluh Miranda lagi. Tidak ada sahutan. Geraldian kenapa sih? Nyalain lampunya dong. Hening. Hanya suara keyboard diketik yang Miranda dengar. Astaga, kepalanya seperti sudah diputar 100 kali kemudian dibenturkan ke tembok. Rasanya pusing sekali dan Miranda juga merasakan perutnya tidak enak. Dia mual. Sekelebatan kejadian semalam saat dia menenggak minuman alkohol terlintas. Dia mabuk semalam. Niatnya hanya membuat tubuhnya rileks karena perasaan toksik akibat rasa sakit di dadanya. Tapi Miranda malah kepanasan meminum banyak gelas wine. Tapi sekarang dia bingung, kok bisa sampai di villa ini? Apa Dina mengantarnya pulang ya? Oh tentu saja, memangnya dengan cara apa lagi dia bisa sampai di ranjangnya ini? Pantas saja Geraldian tampak dingin, karena dia mabuk toh. Kamu marah? Jangan menggangguku, Mir. Aku sedang bekerja, desis Geraldian tampak kesal dengan kecerewetan Miranda. Miranda mendengus keras mendengar peringatan Geraldian untuknya. Ci dasar lelaki ambekan. Jangan marah ya, aku udah marah, seru Geraldian. Miranda memutar bola mata. Baiklah, orang marah katanya didiamkan juga nanti sembuh. Miranda memaksa tubuh kelasnya keluar dari kungkungan kasur empuk. Serius dia pusing sekali. Sampai berjalan pun rasanya lemas. Dia ke kamar mandi dengan bertopang pada setiap sisi tembok. Astaga, jerit Miranda menatap cermin wastafel. Wajahnya benar-benar perpaduan antara kekacauan, kejelekan dan kehinaan. Rambutnya acak-acakan, lipstiknya yang semalam masih bersisa sebagian dan maskara ia juga sudah sampai pipi. Astaga, tidak terbayangkan dia tidur pulas dengan kondisi seperti ini.
Miranda geser mulut keran sampai mengeluarkan air jernih yang cukup dingin. Amira mengkup airnya di kedua tangan lalu menghujani wajahnya dengan air tersebut. View, segar sekali. Rasanya seperti berada di surga menikmati sungai paling indah di sana. Miranda merogoh sikat gigi dan melumurinya dengan pasta gigi. Sambil berkaca di cermin, perempuan itu gosok giginya dengan gerakan konstan. Kanan dan kiri, atas dan bawah. Yang terakhir, Miranda mengucir rambutnya dengan sedikit bantuan sisi alami berupa jari. Miranda membuka pintu dan langsung disambut kesenyapan. Tidak ada Geraldian dimanapun. Geral, langkah Miranda mendekati meja kertas Geraldian. Tepat di atas tumpukan HVS, perempuan itu mendapati memo ditempel di sana. Aku pergi keluar dulu, Cih, kemana perginya lelaki itu ya? Ya sudahlah, aku juga mau mandi dan beres-beres. Sementara itu di kantor, Geraldian menyeringai puas, senyumnya terbit bersama smirk mengerikan. Nasib Elf Corps Group di ujung tombak. Di hadapannya duduk lelaki tua yang juga sama seperti dirinya, mengepulkan asap nikotin dari batang rokok yang terjepit di jari tangan dan jari tengah. Hampir banyak karyawan mengundurkan diri, Geral. Perusahaan itu kesulitan mempertahankan karyawan. Ditambah beban masalah yang kita tambah sekarang akan membuat perusahaan ayahmu itu gulung tikar, kata lelaki berjas parlente menatap Geraldian. Lelaki itu adalah rekan kerja setia Geraldian yang memegang kunci Elf Corps Group. Mereka sepakat untuk mengkhianati Elf Corps Group dan disinilah mereka berada. Saling melakukan banyak cara menembak Elf Corps Group dari semua sisi. Apa kamu tidak menyesal? Sama sekali tidak. Dan catatan bagusnya, para pemegang saham yang tergabung dengan kita bisa kulobi untuk menjual sahamnya. Kredibilitas Herlan memang mengerikan. Semua pengusaha yang menyusun bisnisnya secara baik-baik tidak mau bekerja sama dengan Herlan dan memilih melepaskan saham mereka. Senyum kecut Geraldian terbit. Bingung sendiri dengan pikirannya. Dia senang namun juga sedih di waktu yang sama. Aku yakin sebentar lagi kamu bisa membuat perusahaan baru. Sepak terjang kamu dalam membangun Elf Corps Group adalah harta sesungguhnya. Ilmu lebih penting dari harta begini, kan? Geraldian mengangguk, membenarkan perkataan temannya. Terima kasih. Started with phone conversations and I flew out to see you. It's raining outside. We sat by the water and talked about life. Oh, lagu got you on my mind milik NF Menggelan Kenkang dari televisi layar datar di kamar Miranda. Si pemilik kamar masih meringkuk nyaman. Sama sekali belum mandi, melenceng dari niatnya yang mau mandi, belum mengisi perut dan sekarang tampak seperti perempuan pesakitan yang masih tidur di siang menyengat begini. Halo, sahut Miranda antara batas sadar dan tak sadar. Dia tidak tahu siapa yang menelepon, langsung mengangkatnya tanpa membaca nama di layar. Kenapa panggilanku tidak diangkat-angkat? Teriak suara cempreng di seberang. Miranda mengangkat wajahnya memastikan. Benar ternyata, Dina yang barusan teriak. Aku sedang mendebarkan musik, suara ponsel tidak kedengeran. Whatever, kamu baik-baik saja sama Geraldian. Maksudmu? Kening Miranda mengernyit. Kami baik-baik saja, memangnya kenapa? Semalam dia seperti orang kerasukan setan. Menonjok lelaki yang menggodaku terang-terangan. Bola mata perempuan itu melebar terkejut akan informasi yang baru dia terima. Demi apa? Aku serius. Dina menekan setiap kata dari jawabannya. Berarti aku berhasil ke rumah karena dia. Tentu saja, kamu sudah tidak bisa berjalan. Kamu digendong Geraldian, kamu tidak ingat. Kepalaku pusing, aku tidak ingat apapun. Dia memangnya tidak marah? Enggak, cuma ngediemin aja dari tadi. Syukurlah, aku takut kamu kenapa-kenapa. Enggak, dia sekarang malah enggak ada. Geraldian sekarang sibuk terus, keluh Miranda. Tapi ada untung kuasi, dia jadi tidak marah. Siapa yang tidak marah? Kepala Maira tersentak ke depan. Senyum cengengesan miliknya luntur seketika. Sudah dulu ya Geraldian datang. Miranda mematikan telepon tanpa sempat mendengar kalimat balasan Dina. Gimana udah selesai kerjanya? Tanya Miranda mengalihkan pembicaraan. Aku masih marah ya sama kamu, kata Geraldian ketus. Miranda cemberut, kepalaku pusing nih. Masa dimarahin terus? Yang pergi mabuk tanpa izin siapa? Yang digodain lelaki lain diam aja siapa? Penyakit sakit kepala itu kamu sendiri yang buat, Mir, jangan mengeluh padaku. Miranda semakin cemberut. Dasar Geraldian, lelaki itu selalu tahu bagaimana membuatnya kesal. Ya maaf, cicit Miranda menunduk. Bersambung,
190. Aku masih marah ya sama kamu, kata Geraldian ketus. Lelaki itu tidak mau repot-repot menerima uluran tangan Miranda yang siap didekap. Sial, Miranda jadi malu. Diturunkannya kedua tangannya yang tadi terulur, lantas menyembunyikannya di balik selimut. Perempuan itu cemberut, kepalaku pusing nih. Masa dimarahin terus? Padahal cuma mabuk doang. Yang pergi mabuk tanpa izin siapa? Yang digodain lelaki lain diam aja siapa? Penyakit sakit kepala itu kamu sendiri yang buat, Mir. Jangan mengeluh padaku. Geraldian kembali menambahkan dengan cepat. Seolah tidak ingin ada satupun hal yang terlewat. Dan mabuk itu bukan hal yang bisa kamu anggap cuma, Miranda. Karena aku, Dina dan Tuhan yang jadi saksi bagaimana liarnya kamu kalau hangover. Bibir tipis perempuan itu terkatup rapat. Miranda semakin cemberut. Dasar Geraldian, lelaki itu selalu tahu bagaimana membuatnya kesal. Ya maaf, cicit Miranda menunduk. Hanya sebentar sebelum kepalanya yang mendongak, kini malah cengengesan seperti bocah kecil yang ketahuan sedang menyembunyikan permen gulali di balik kamarnya saat giginya keropos mengenaskan. Cuma sekali kok, gara-gara kamu, aku hampir bikin hidung orang patah kemarin malam, ungkap Geraldian datar. Santai sekali, seolah yang dia bicarakan bukan organ tubuh manusia melainkan cuma selimut berbentuk hidung. Dasar, Geraldian, sorry, lain kali jangan pergi ke tempat berbahaya itu tanpaku. Kamu luar biasa bebal kalau teler. Miranda terbahak keras. Yes, sorry. Tawa Miranda sedikit menular, wajah datar Geraldian kini dihiasi senyum tipis yang bahkan tidak sampai mata. Tapi ini jelas kemajuan besar, Geraldian tidak melakukan misi marah dalam periode waktu lama. Aku nggak inget apa yang terjadi kemarin malam, jadi kamu datang menjemputku dan menggendongku dari sana. Kamu udah nggak sadarkan diri, Mir. Gimana mungkin aku biarin kamu jalan sendiri dan nanti malah jatuh ke lantai. Dan aku menjemputmu juga karena tahu kamu tidak akan bisa lolos dari sana dengan bebas. Kamu harus berhadapan dengan banyaknya buaya darat di sana. Aku sudah ahli menangani buaya darat, Geral. Nih di depanku ada salah atau contohnya, Kiki Miranda menunjuk dada kekasihnya dengan telunjuknya. Geraldian menyipitkan matanya, aku memang buaya. Tapi setidaknya aku tidak pernah mengambil kesempatan pada perempuan uang sedang tidak sadarkan diri. Miranda berdeci, tidak ada maling yang ngaku, omong-omong. Kamu belum mandi ya? Seperti yang kamu lihat, kepalaku seperti habis terbentur. Aku berusaha membuat kondisinya membaik dengan tidur, bela Miranda menunjuk kondisinya yang kacau. Tanpa perlu melihat ke cermin dia tahu kok tampilannya memang mirip orang gila yang tidak pernah mandi seumur hidupnya. Aku mau mengajakmu pergi ke suatu tempat, kata Geraldian melirik ekspresi Miranda. Seperti dugaannya, perempuan di tengah lautan selimut ini mendongak dengan pandangan heran. Kemana? Tanyanya. Ke temanku, aku ada kenalan pengrajin batu mulia. Bukan lagi rasa penasaran, Miranda kini terang-terangan menatap kekasihnya dengan sorot khawatir. Elf Corps Group pertama kali dibangun dengan mengusung perusahaan yang mengolah batu mulia terutama berlian menjadi perhiasan berkelas yang dipakai kalangan atas. Ya, walaupun demi waktu membuat Elf Corps Group berubah jadi perusahaan raksasa multinasional. Apa ini ada kaitannya dengan Elf Corps Group lagi? Kamu mau ngapain ke pengrajin batu mulia? Ada yang ingin kami bicarakan, jawab Geraldian. Ini nggak ada kaitannya sama ambisi kamu buat Elf Corps Group hancur, kan? Tanya Miranda hati-hati. Amir sebenarnya kurang setuju dengan motivasi Geraldian membuat Elf Corps Group hancur berantakan. Perusahaan besar ini memangku ribuan karyawan yang nantinya punya dampak pada ekonomi masyarakat semisal diruntuhkan. Namun memang benar kata orang, rasa sakit itu selalu memaksa untuk dirasakan. Rasa sakitlah yang membuat Geraldian terdorong melakukan kejahatan. Rasa terlukalah yang menggiring lelaki itu pada garis bernama balas dendam. Tiba-tiba sebuah dada mendekap erat Miranda tanpa jarak. Kedua lengan Geraldian terbelit di balik punggung Miranda. Aku malah lupa mengatakan berita baik. Berita baik, Miranda membiau. Iya, timpal Geraldian tersenyum di balik baju Miranda. Berita apa? Elf Corps Group mulai hancur, Mir. Aku terkesan jahat memang membuat kehancuran bagi orang lain. Terlebih Rasongko masih ayahku, tapi ini benar-benar membuatku puas. Rasa sakit yang bercokol di kepalaku karena dibohongi bertahun-tahun sirna tak bersisa. Kalau sudah senang begini, mana bisa Miranda juga tak senang.
Dia begitu mencintai kekasihnya ini dan senang ketika sesuatu yang biak membuat Geraldian antusias. Kamu berhasil. Setiap malam Geraldian habiskan waktu dengan menekuni banyak dokumen mencari celah Elf Corps Group. Geraldian menyerang perusahaan itu dari banyak sisi. Mulai dari membiarkan sebagian karyawan mengundurkan diri atas nama setia kepadanya, meminta temannya yang berkuasa mensiasati para pemilik saham agar melepas saham mereka begitu saja di Elf Corps Group dan sampai menjual rahasia perusahaan Elf Corps Group kepada kompetitor. Berhari-hari menjadi zombie hidup yang tidak mengenal waktu dalam bekerja, Geraldian menemukan lentera di ujung jalan. Usut diusut, seperti yang berita bicarakan, Elf Corps Group dalam beberapa hari mengalami penurunan harga saham dan menjadi perusahaan yang masuk ke dalam daftar 10 perusahaan raksasa yang bangkrut dan direncanakan akan gulung tikar. Apa Rasongko dan Herlan menyadari ini karena ulahku? Jujur, aku kurang setuju kamu punya ambisi begini, Geral. Aku takut Herlan melakukan pembalasan. Miranda mengatakan kekhawatirannya sebagai seorang kekasih. Detik ketika dia datang dan mendepakku dari jabatan Chief Executive Officer, dia sudah menyerangku, Nir. Aku cuma membalasannya, kata Geraldian mengangguk tegas. Dia cuma sedang menegaskan pada kekasihnya ini bahwa tingkahnya sebenarnya cuma bentuk rasa beraninya. Seorang kalkun besar yang dipatuk elang berparuh kuat akan dianggap lemah semisal dia cuma diam menikmati paruh itu menyakitinya. Geraldian cuma melawan, dan bagaimana kalau dia membalas kamu lagi? Terus berkutat di saling balas yang gak ada ujungnya. Dia pernah diberitahu Geraldian kalau Herlan itu bukan orang biasa. Caranya mempertahankan bisnis selalu menggunakan hal kotor. Lelaki itu juga bergabung dengan komunitas ilegal yang menghalalkan bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Miranda takut, suatu saat nanti Herlan menghabisi nyawa Geraldian. Kalau dia membalas lagi, aku cuma pengen kamu dan Arai mengasingkan diri bersama Naira. Tidak, tolak Miranda tegas. Ya, kita sudah sepakat akan hal ini. Tidak ada yang akan pergi, tapi kalau sesuatu mendesak dan ini berkaitan dengan keselamatan kalian, tolong patuhi perintahku. Tapi tidak dengan pergi meninggalkan kamu, Geral, seru Miranda menolak usul dirinya yang pergi meninggalkan Geraldian sendirian. Iya, kita sudah sepakat. Jangan bertengkar untuk sesuatu yang sudah clear. Miranda mengangguk. Jadi gimana? Jadi, sekarang tolong segera mandi dan antar aku ke pengrajin batu mulia. Miranda mengangguk. Oke, aku mandi dulu. Bersambung.